Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini Al-Fakir Kang Ipin bersama anak tercinta Ananda Ibrahim Muhammad Al-Ahbab, Dede Ahbab, baru selesai melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Ar-Rahman tercinta Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Ini kebetulan si jagoan Dede Ahbab malah tertidur. Tadi habis sholat asar berjamaah bilang ke papanya, "Papa, Dede ngantuk, pengen bobok." Akhirnya Al-Fakir gendong ya, dan tertidur juga akhirnya. Ini alhamdulillah pulas tidurnya, mungkin karena kecapean tadi seharian siang main sama teman-temannya, dan mungkin sore ini ngantuk dan langsung tertidur. Mohon doanya semoga Dede Ahbab, anak Al-Fakir, senantiasa bisa menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena itu harapan dari setiap orang tua ingin memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Dan harapan Al-Fakir semoga Dede Ahbab kedepannya bisa menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tua pasti menginginkan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu harapan dari setiap orang tua dimanapun berada. Karena anak itu merupakan rezeki titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada setiap orang tua. Anak merupakan rezeki yang sangat luar biasa, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita nikmati, yang perlu kita jaga, rawat dengan sebaik mungkin. Maka mempunyai anak yang soleh itu merupakan kebanggaan, kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi setiap orang tua. Maka bagi setiap orang tua, jangan pernah henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan tentunya jangan pernah henti-hentinya mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya jangan pernah berhenti kita selalu membaca doa yang selalu diajarkan, yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita semua, yaitu dengan doanya Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kita semua senantiasa diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 ciri-ciri anak yang soleh dan solehah. Jadi Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang
4 ciri-ciri anak yang soleh dan soleha yang bisa dijadikan referensi bagi kita sebagai orang tua agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dijadikan referensi dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, ciri-ciri anak yang soleh itu yaitu dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Tuhan dan Nabinya. Artinya apa? Artinya anak itu senantiasa taat mengerjakan sholat, mengerjakan puasa. Dia semangat dalam mengaji, dia semangat dalam beribadah, dia semangat dalam menuntut ilmu, dia semakin meningkatkan ketakwaannya, keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Dia cinta kepada Tuhannya, dia cinta kepada Rasulnya. Semua perintah Allah, semua larangan-larangan Allah senantiasa dia kerjakan. Perintahnya dikerjakan, larangannya dihindarkan. Itu ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Dia senantiasa mengikuti ajaran-ajaran nabinya, dia senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Semoga anak keturunan kita menjadi anak yang senantiasa bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang nomor 2, ciri anak yang soleh dan soleha itu adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini penting. Setelah dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia berbakti, hormat, patuh, tunduk, mengabdi kepada kedua orang tuanya. Dia sayang kepada orang tuanya, dia cinta kepada orang tuanya, dia selalu mendoakan kedua orang tuanya, dia baik kepada orang tuanya. Itu ciri anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ini harapan setiap orang tua. Maka kenikmatan yang sangat luar biasa kalau anak-anak kita bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, sayang, hormat, patuh kepada orang tuanya. Makanya harapan kita semua tentunya menginginkan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga anak-anak kita senantiasa bisa berbakti kepada kita semua sebagai orang tuanya. Karena jelas ya, ciri-ciri anak yang soleh dan soleha yang nomor 2 ini adalah dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang nomor 3, ciri-ciri anak yang soleh dan soleha yaitu dia berakhlakul karimah yang baik, mempunyai sikap, mempunyai perbuatan akhlak yang baik. Dia bisa menghormati orang lain, dia bisa menghargai orang lain, sifatnya jujur, sifatnya pemberani, sifatnya baik, tidak sombong, tidak acuh. Ya, kepada yang lebih tua bisa menghargai, kepada yang lebih muda bisa menyayangi. Itu ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Sikapnya bagus, akhlaknya bagus, perbuatannya bagus. Semoga anak-anak kita senantiasa memiliki akhlak, sikap, perbuatan yang baik, yang bagus kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tetangganya, dan tentunya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang nomor 4 yaitu ciri-ciri anak yang soleh dan soleha, yaitu dia semangat dalam menuntut ilmu dan tentunya semangat dalam mengamalkan ilmunya. Dia tidak henti-hentinya dalam belajar, dia tidak henti-hentinya dalam menuntut ilmu, semangat membaca, semangat mendengarkan kajian-kajian dari guru-gurunya, mempelajari kitab-kitab, mempelajari buku-buku, senang membaca.
kemudian hasil dari belajarnya itu, hasil dari menuntut ilmunya itu senantiasa dia amalkan. Jadi ilmunya dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari, dan dia amalkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah ciri-ciri dari anak yang soleh dan soleha, semangat dalam menuntut ilmu dan semangat dalam mengamalkan ilmu tersebut. Jadi sudah jelas ya, ada 4 ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Tadi yang pertama yaitu dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang nomor 2 dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang nomor 3 dia berakhlakul karimah yang baik. Dan yang nomor 4 dia semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Semoga keempat ciri-ciri itu semua bisa ada dalam diri anak-anak kita semuanya. Anak keturunan kita senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.